Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, 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 Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Janji-Mu
Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Pasti digenapi, pasti terlaksana segala janjimu, sebab Engkau Tuhan yang berjanji. Haleluya, 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 haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saudara diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan sama-sama pagi hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18 sampai 20. Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita berjumpa dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan selalu menanyakan kabar kita. Seperti di awal tadi saya menyapa saudara, menanyakan bagaimana kabarnya. Spontan ada yang mengatakan, puji Tuhan, Tuhan itu baik, gitu ya. Tapi juga ada orang yang ragu. Mungkin dia menyauti apa yang sedang ditanyakan dan dia katakan, baik,
Tapi sebenarnya dia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Memang kalau kita mencari tahu dan kita menanyakan bagaimana kabar saudara kita, sahabat kita, teman kita, maka kita akan menemukan berbagai macam jawaban. Ada yang baik, ada yang dalam keadaan yang tidak baik. Dan itu memang fakta, itu memang kenyataan. Hanya saja ada orang yang jujur, berani mengatakan yang sebenarnya, tapi ada juga yang tidak. Saya tidak mencari mana yang salah atau mana yang benar, tapi itulah keadaan manusia. Itulah keadaan kita. Ketika kita ada di dunia ini, maka kita banyak menghadapi banyak kondisi. Kadangkala kita menemukan sesuatu kondisi yang baik, yang membuat kita berbahagia, bersukacita. Tetapi ada kalanya juga mungkin dalam keadaan yang tidak baik atau kurang baik. Nah, yang perlu kita renungkan adalah kebenaran firman Tuhan dalam menanggapi situasi yang kita hadapi sekarang. Baik saudara yang sekarang sedang menghadapi sesuatu yang baik-baik saja ataupun yang tidak. Yang pasti Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita di dunia ini akan selalu baik terus. Tuhan memang merencanakan sesuatu yang baik kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi perlu saudara sadari bahwa kita ada di dunia ini. Kita tidak sendiri. Kita hidup bersosial. Dan saudara perlu sadar bahwa ada juga hal-hal yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Dalam perjalanan hidup kita ini kita bisa saja bertemu dengan banyak orang yang bisa juga memberikan saran, pendapat yang bermacam-macam. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu masalah mungkin, tantangan hidup mungkin, ada kalanya kita mendengar masukan dari kanan kiri, begitu kan? Entah itu orang baik atau enggak baik. Ketika dia memberikan saran dan otak kita mulai menangkapnya, mulai merenungkannya, mulai berpikir. Dan hal-hal yang kita pikirkan itu kadangkala membuat satu keputusan untuk kita melakukannya. Padahal belum tentu apa yang kita putuskan tadi berdampak kepada sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Dan ini jelas firman Tuhan katakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Jadi mau orang benar atau orang yang enggak benar di dunia ini, mereka juga bisa menghadapi kemalangan. Saudara enggak usah bingung, loh saya ini sudah benar loh di hadapan Tuhan. Mungkin menurut kacamata kita anggap bahwa kita ini sudah setia sama Tuhan. Kita ini sudah benar-benar berjalan dalam firman Tuhan menurut pemahaman kita. Tapi kok saya masih menerima atau ngalami atau dalam kondisi yang seperti orang lain yang tidak mengenal Tuhan ya. Saya sepertinya sedang menghadapi situasi yang malang. Dan ini sesuatu yang enggak baik, sesuatu yang buruk bagi setiap orang. Tidak ada orang yang pengen, ya enggak apa-apalah sekali-kali merasakan kemalangan. Enggak ada orang yang bercita-cita seperti itu. Tapi itu terjadi dan firman Tuhan pun meneguhkan bahwa memang ada kemalangan bagi orang-orang benar. Tuhan tidak berjanji untuk kemalangan ini tidak hadir dalam hidup kita. Bisa diizinkan.
Kemalangan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita karena banyak faktor. Mungkin kita salah dalam mengambil satu keputusan. Mungkin kita karena mengikuti saran dari orang-orang yang mungkin belum jelas itu benar atau tidak, sehingga membawa kita pada kemalangan. Ya, tentunya ini adalah satu kondisi yang benar-benar tidak menyenangkan bagi kita yang sedang mengalaminya. Tapi saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu bingung. Saudara tidak perlu mengambil satu keputusan, kalau begitu sama saja dong. Orang benar sama dengan orang yang tidak benar. Toh juga akan mengalami kemalangan. Beda saudara. Saudara harus perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Bagi orang-orang yang di luar sana atau orang-orang yang tidak benar, kemalangan itu juga terjadi, tetapi tidak jelas apakah kemalangan itu bisa diatasi atau tidak. Ataukah kemalangan itu akan membuat hidup mereka semakin terpuruk atau tidak. Bedanya adalah ketika kemalangan itu hadir dalam kehidupan orang benar, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang benar. Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-18 tadi, katakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini bukan kata-kata manusia. Tapi ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Pagi hari ini, kalau saudara berada dalam kondisi yang lagi mengalami sesuatu yang gak baik. Atau orang sebut saudara lagi malang, mengalami kemalangan. Tidak usah berkecil hati. Sudah tidak usah bersedih. Yang perlu saudara tanamkan dalam pikiran saudara adalah apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Saudara, ini janji firman Tuhan. Tuhan katakan kalau kita ini ngalami kemalangan, berserulah kepada Tuhan. Jangan hanya coba kita berseru dengan ya seperti biasanya atau suatu kebiasaan. Orang lain di luar sana juga seperti itu mungkin. Ketika mereka mengalami kemalangan, mereka juga mungkin berseru-seru. Tapi Tuhan ingin supaya kita pahami bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Dikatakan orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Berseru-seru. Sungguh-sungguh saudara. Gak cuma 1 kali, 2 kali. Ini menunjukkan kata berseru-seru ini kesungguhan hati saudara. Saudara benar-benar berharap kepada Tuhan. Saudara benar-benar mempercayai Tuhan sebagai penyelesai persoalan saudara. Fokus kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, maka Tuhan mendengar. Tuhan akan mendengar setiap seruan kita. Mungkin beberapa dari saudara yang saat ini mendengar renungan ini mengatakan, saya itu sudah berseru-seru Pak. Hanya saja saya tidak pernah bercerita kepada Bapak. Sudah ribuan kali Pak. Enggak cuma bulanan, tahunan mungkin begitu. Saudara, bukan berarti kalau sampai detik ini, saudara masih mengalami kemalangan. Tuhan tidak mendengar. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mendengar. Amin.
Dia tahu, dia mendengar, dia tahu persis apa yang saudara lakukan sekarang. Persoalannya adalah, coba kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Supaya saudara teliti, supaya saudara ngerti, dan saudara akan memahami maksud Tuhan dan rancangan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya ulangi ya, di dalam ayat 18, saudara perhatikan, pelan-pelan saudara lihat, ada sesuatu yang perlu saudara fokuskan perhatian saudara. Saya baca sekali lagi, 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Saudara lihat kalimat yang pertama, apabila orang-orang benar. Saudara seringkali kalau kita menemukan kata orang benar, dan saudara renungkan, saya ini orang benar atau enggak ya? Kalau saudara ngerti kondisi saudara itu sebagai orang benar atau enggak, maka saudara enggak perlu khawatir. Mungkin saudara berpikir, saya masih banyak enggak benarnya ya Pak. Orang benar itu yang bagaimana Pak? Saudara perlu paham bahwa Tuhan itu akan memperhatikan seruan orang-orang yang benar. Lah kriteria orang-orang yang benar itu yang bagaimana? Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 112 ayat yang ke-1. Mazmur pasal 112 ayat yang ke-1. Ini bunyi firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Saudara, ini adalah kebahagiaan orang benar. Pemazmur mengatakannya bahwa orang yang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Atau orang yang menghormati Tuhan. Kalau kita bisa menjadi pribadi yang bisa menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dan berjalan pada kebenarannya, suka kepada segala firman-Nya, perintahnya, maka dipastikan ketika kita berseru, maka saudara ngerti bahwa Tuhan mendengar seruan saudara. Dan tidak itu saja loh, saudara, kalau kembali kepada Mazmur pasal yang ke-34 tadi ya, ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak hanya mendengar saja, saudara. Kalau di dunia ini mungkin banyak orang yang bisa mendengar saja, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi beda dengan Tuhan kita. Dan camkan ini dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Mungkin kita enggak benar, tapi kita ini adalah orang-orang yang dalam kondisi dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan mendengar seruan kita. Tidak percuma kalau saudara berseru-seru. Kalau mungkin saudara menghitung, saya sudah puluhan tahun, saya berseru terus, tapi sepertinya Tuhan tidak mendengar. Itu salah. Tuhan mendengar. Yang perlu kita perbaiki adalah, mari kita perbaiki kondisi kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang menghormati Tuhan? Pribadi yang berjalan dalam firman-Nya, yang senang mendengar firman-Nya dan melakukannya. Kalau saudara benar-benar menjadi pribadi yang menghormati Tuhan dan memastikan hidup saudara adalah pribadi yang selalu berjalan dalam firman Tuhan, saya yakin Tuhan pasti mendengar dan menyelesaikan persoalan saudara. Mari kita benahi pribadi kita.
Mungkin ada sesuatu yang ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang enggak tepat. Kita perlu tahu prinsip Tuhan dalam menolong umatnya. Dan lihat nanti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kemalangan orang benar itu banyak. Kalau saudara baca di ayat yang ke-20, bagian terakhir tadi. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada jaminan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ada jaminan bagi orang-orang yang benar, yang menghormati Tuhan. Detik ini, atau saat ini, kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini, dan saudara mengalami kemalangan, ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan nasibmu. Tapi ini waktunya engkau menerima mujizat Tuhan. Dengar dan tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Dan lakukan. Saudara akan menikmati janji yang luar biasa dari Tuhan. Dan saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara. Coba kalau kita lanjutkan pembacaan kita tadi ya. Dari pasal 34 masuk. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sebelum kita ngomong sama Tuhan, sebelum kita berseru sama Tuhan, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu dekat dengan kita. Ini yang perlu saudara sadari. Ada banyak orang-orang yang mengalami persoalan, orang-orang yang mungkin mengalami satu kondisi yang tidak baik. Mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan. Tuhan gak peduli lagi. Tapi sebenarnya firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pagi hari ini saudara, apakah kita masih meragukan kebaikan Tuhan? Kalau mujizat itu belum terjadi, kalau saudara saat ini masih mengalami sesuatu kemalangan demi kemalangan, itu berarti bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak mau menyelamatkan. Pasti ada sesuatu. Karena Tuhan benar-benar menjamin. Dia sanggup untuk mendengar dan menyelamatkan kita. Bahkan dia dekat dengan kita, orang-orang yang menghadapi persoalan dalam hidup ini. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya. Kita tetap menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang suka akan kebenaran firman-Nya. Kalau saudara masih menantikan pertolongan Tuhan, masih menantikan mujizat Tuhan, terus lakukan dengan iman saudara. Lakukan dengan rasa syukur saudara. Ketika saudara boleh menjadi pribadi yang beriman, bersyukur, maka itu adalah sikap orang-orang yang benar. Dan tunggu apa yang Tuhan akan kerjakan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya percaya. Siapapun kita, apapun yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan dekat dengan kita. Tuhan mendengar seruan kita. Dan Tuhan siap untuk membereskan persoalan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami pegang janji kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Allah yang dekat dengan kehidupan orang-orang yang benar. Dan kami pada hari ini Tuhan
adalah orang-orang yang akan menerima mujizat, pertolongan dari Engkau Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan sepanjang hari ini kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat kami semuanya. Sehingga kami boleh menjadi alat-alat kemuliaan-Mu di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.